video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya kita menyeleksi gambar menggunakan Adobe Photoshop. Jadi seringkali ke sebuah objek foto kita akan seleksi untuk keperluan editing video, editing foto maksudnya. Jadi seringkali kita diminta untuk menyeleksi sebuah objek foto, kemudian yang akan digunakan berbagai keperluan, misalnya keperluan foto formal seperti untuk di kartu KTP dan lain sebagainya, misalnya untuk merubah latar atau background. Jadi seringkali sebuah objek foto itu harus diseleksi, kemudian akan diganti menjadi latar belakang yang berbeda. Jadi itu sering sekali. Kalau saya lebih senang menggunakan Adobe Photoshop untuk menyeleksi foto, ya, walaupun sebenarnya aplikasi yang lain bisa saja digunakan. Seperti kita misalnya membuat desain di Corel, sebenarnya bisa saja menggunakan langsung di aplikasi di sana, atau Adobe Illustrator atau aplikasi yang lainnya. Cuman saya lebih senang kalau menyeleksi foto seperti itu, lebih senang menggunakan Adobe Photoshop karena nanti akan menghasilkan gambar yang lebih detail. Oke, di sini saya contohkan bagaimana sih caranya menyeleksi sebuah objek foto yang kita ambil hanya objek fotonya saja, ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali yang bisa digunakan untuk menyeleksi foto. Misalnya di sini ada rectangle tool, rectangular mercury tool. Ini bisa digunakan untuk menyeleksi objek yang dalam bentuk persegi 4 gitu misalnya. Kemudian di sini ada banyak sekali, ada elliptical, misalnya membentuk menyeleksi objek dalam bentuk lingkaran gitu misalnya, ya. Kemudian di sini juga ada laser tool menyeleksi objek bebas. Kemudian ada polygonal tool untuk menyeleksi objek yang dia akan membentuk sudut-sudut. Kemudian ada polygonal, ada laser tool, kemudian ada magnetic laser tool. Biasanya ini akan menghasilkan seleksi yang berdasarkan kesamaan warna. Akan menyeleksi foto berdasarkan pinggir dari sebuah objek tersebut. Dia akan mengikuti, ketika klik dia akan mengikuti seperti itu. Kemudian bisa saja digunakan. Oke. Kemudian di sini ada lagi quick selection tool, bisa juga digunakan untuk menyeleksi foto secara cepat. Ya, ini kalau klik seperti itu, dia akan mengikuti warnanya, dia akan mengikuti quick selection tool. Ya, dia akan mengikuti, ketika kita klik dia akan mengikuti seperti itu. Quick selection tool. Kemudian ada juga magic wand tool. Bisa menggunakan magic wand tool. Biasanya magic wand tool itu dia akan menyeleksi sebuah objek berdasarkan kesamaan warna. Nah, ini magic wand tool. Ya, magic wand tool. Tetapi saya lebih senang menggunakan, kalau menyeleksi foto saya lebih senang menggunakan pen tool. Kenapa pen tool? Ya karena kita akan membuat seleksi yang lebih lembut. Oke, di sini saya akan mencontohkan menyeleksi sebuah objek foto menggunakan magic wand tool. Pertama, misalnya ini saya akan buat dulu sebuah dokumen baru, maksud saya. Di sini saya membuat dokumen baru dulu. Oke, nanti foto yang setelah saya seleksi ini akan saya pindahkan ke dokumen baru ini dengan latar background biru. Oke, langsung saja. Pertama, kita perbesar dulu objeknya dengan Ctrl+ pada keyboard untuk memperbesar objeknya. Kemudian kita di sini saya menggunakan pen tool. Jadi sambil ditekan, di-drag, diikuti seperti itu sesuai dengan pinggiran atau bentuk dari objek yang akan kita seleksi.
Jadi kalau ada detail rambut seperti ini, kita cari yang kita tempatkan di tengahnya saja dulu. Detail rambutnya bagaimana caranya membuat menyeleksi detail rambut nanti biar kelihatan, sampai garis-garis tertipis pun biar kelihatan. Ya, kita buat dulu seleksinya seperti itu. Sambil ditekan pada menggunakan mouse ditekan ya, ditekan. Setelah sampai ketemu dari ujung mulainya tadi, ya klik sampai akhir, kemudian klik kanan, kemudian make selection. Oke. Nah, ini sudah terseleksi. Kemudian tadi kan saya buat ini detail dari rambut yang tipis ini tidak ikut terseleksi. Dia ada di luar bagian yang terseleksi. Nah, seperti ini bagian dari baju yang tipis. Kemudian ini seperti ini, rambut yang seperti ini dia tidak ikut terseleksi. Dia kalau kita pindahkan langsung ke sini dia tidak ngikut. Nah, kemudian biar bagian detail dari rambut ini ikut terseleksi, kemudian pergi ke sini, klik di bagian ini, di tool yang bagian ini sampai muncul refine edge. Oke, refine edge, kemudian pilih on layer, klik pada shadow radius atau Ctrl atau J pada keyboard, kemudian smart radius kita tarik sampai kelihatan. Nah, sudah kelihatan seperti itu. Kemudian lanjut pilih yang white. Oke, hilangkan centang pada radiusnya sehingga kelihatan. Oke, sekarang ini di sini kita hapus, kita usapkan untuk memunculkan kembali detail dari rambut tersebut. Nah, seperti itu. Oke, kita usapkan untuk memunculkan detail dari rambut tersebut. Nah, sudah muncul. Oke, yang kita munculkan itu. Oke, nah kemudian di sini juga ada tadi detail dari bajunya yang tidak ikut terseleksi. Kemudian di bagian sini tadi ada di rambutnya ini dia. Nah, itu sehingga dia akan muncul kembali. Oke, seperti itu sudah. Kemudian lanjut ke black. Nah, dia ada masalah lagi muncul. Dia tidak terlihat, atau warna yang dia tadi diseleksi dia terlihat lebih putih.
Caranya itu biar terlihat lebih hitam, ini klik dimensi colornya, kemudian ini tarik ya biar hampir mirip lah. Oke, kalau sudah pilih layer new dokumen. Oke, dia akan membentuk dokumen. Nah, ini dia sudah terseleksi. Kalau sudah terseleksi seperti ini, berarti ini sudah bisa kita gunakan yang seperti ini. Ini karena bentuknya backgroundnya sudah transparan, berarti seperti ini. Bisa menggunakan rectangle tool, yes. Saya menggunakan rectangle tool, just ini bisa langsung move, pindahkan ke sini. Oke, ya seperti itu, sehingga nah seperti itu, sehingga detail dari rambutnya, detail dari baju rambut itu dia sudah kembali seperti itu ya. Baju rambut ini detail rambut yang tadi ini. Oke, nah ternyata di bagian ini juga belum terseleksi ya. Di bagian ini belum terseleksi, bisa menggunakan pen tool kembali. Nah, kalau mau seleksi ini, kemudian nanti kita langsung delete saja. Seleksi kembali di dokumen baru tadi. Oke, lupa ada di sini. Oke, make selection. Oke, tinggal tekan delete pada keyboard. Saya kontrol untuk menghilangkan seleksinya, kontrol D. Nah, seperti itu. Oke, kita perkecil lagi. Oke, sudah seperti itu tampilannya. Jadinya kita telah berhasil menyeleksi objek foto, kemudian mengganti background. Biasanya hal seperti ini dilakukan ketika membuat foto formal untuk keperluan di dokumen-dokumen, misalnya kartu identitas, kartu pelajar, kartu, pokoknya segala jenis kartu. Kalau memerlukan foto, biasanya dia akan mengganti background kemudian menyeleksi fotonya seperti itu. Jadi dia bisa menggunakan Adobe Photoshop. Oke, barangkali seperti itu tutorial saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.